Assalamualaikum. Halo teman-teman, kami dari kelompok 10 akan membahas tentang unsur uranium. Nah teman-teman, tahu nggak sih apa uranium itu? Uranium adalah salah satu unsur kimia yang memiliki lambang U yang berada di deret aktinida. Nah, uranium ini lebih melimpah dan luas ketimbang yang diperkirakan oleh orang-orang. Bahkan, unsur kimia tersebut kabarnya bisa ditemukan pada batu, tanah, dan air, di mana kandungannya justru lebih banyak daripada perak. Uranium juga merupakan elemen terbesar yang ditemukan di bumi. Di alam bebas, hampir seluruh uranium merupakan isotop uranium 238 99,27%. Uranium ini merupakan radioaktif dan bisa memancarkan partikel alfa, yaitu 2 proton dan 2 neutron yang terikat. Baik, selanjutnya yaitu ada sejarah uranium. Pada tahun 1789 silam, seorang ahli kimia asal Jerman bernama Martin Heinrich Klaproth menemukan uranium untuk pertama kalinya. Meskipun elemen tersebut sebelumnya sudah diketahui sejak 79 Masehi, pada zaman dahulu, uranium oksida digunakan sebagai zat perwarna pada kaca dan keramik. Klaproth menemukan uranium pertama kali dalam bentuk biji mineral. Kemudian, ia menganggapnya sebagai biji besi dan seng. Selanjutnya, Klaproth melarutkan uranium dalam asam nitrat dan menambahkan kalium ke dalam endapan kuning yang tersisa. Lalu, ia mengetahui jika reaksi yang terjadi antara kalium dan endapan tidak seperti unsur-unsur yang sudah ditemukan sebelumnya. Klaproth menyimpulkan bahwa jika unsur tersebut adalah unsur baru, uranium yang ditemukan Klaproth bukanlah uranium murni, melainkan yaitu uranium oksida. Penamaan uranium terinspirasi dari planet Uranus yang saat itu baru saja ditemukan. Sifat radioaktif uranium ditemukan oleh Anthony H. Becquerel, yaitu ahli fisika asal Prancis. Saat itu, Becquerel meletakkan sampel uranium di atas plat fotografi. Menurut Becquerel, uranium mengeluarkan sinar yang tidak terlihat. Kemudian, penemuan Becquerel tersebut diteliti oleh ilmuwan dari Polandia. Nah, uranium ini memiliki sifat dan karakteristiknya tersendiri. Yang pertama, uranium memiliki 16 isotop, di mana semua isotopnya bersifat radioaktif. Kemudian, uranium umumnya memiliki valensi 6 atau 4. Uranium adalah logam berat, berkilau, berwarna putih keperakan yang mampu memoles tinggi. Hal ini menunjukkan 3 modifikasi kristalografi alfa, beta, dan gamma. Nah, uranium ini sedikit lebih lembut daripada baja dan tidak cukup keras untuk menggores kaca. Uranium ini lunak, ulet, dan sedikit paramagnetik. Ketika terkena udara, logam uranium menjadi dilapisi dengan lapisan oksida. Asam akan melarutkan logam tetapi tidak terpengaruh oleh alkali. Logam uranium yang dipisahkan secara halus dilekatkan dengan air dingin dan bersifat pirofik. Kristal dari uranium nitrat bersifat triboluminesken. Uranium dan senyawa uranil sangat beracun baik secara kimiawi maupun radiologis. Uranium sangat penting sebagai bahan nuklir. Bahan bakar nuklir digunakan untuk menghasilkan tenaga listrik, membuat isotop, dan membuat senjata. Sebagian besar panas internal bumi diduga disebabkan oleh kehadiran uranium dan thorium. Uranium 238 dengan waktu paruh 4,51 kali 109 tahun digunakan untuk memperkirakan usia batuan beku. Uranium juga dapat digunakan untuk mengeraskan dan memperkuat baja. Lanjut yuk. Nah, kemudian ada reaksi yang terjadi pada uranium.
Umumnya, reaksi yang dialami oleh uranium salah satunya adalah reaksi fisi nuklir. Fisi nuklir adalah reaksi nuklir saat nukleus atom terbagi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil yang seringkali menghasilkan foton atau neutron bebas dan melepaskan energi yang sangat besar. Nah, teman-teman, jadi mekanisme dari reaksi fisi nuklir ini yang pertama ditembakkan sebuah neutron pada inti uranium dengan kecepatan yang tinggi. Lalu neutron diserap inti uranium sehingga inti uranium menjadi tidak stabil karena adanya perbedaan antara neutron dan proton di dalam inti. Kemudian, inti memulai pembelahan menjadi fragmen dan memancarkan energi untuk menghilangkan ketidakseimbangan inti atau mengeluarkan komponen-komponennya dengan kecepatan yang sama tinggi. Lalu, neutron diakselerasi dan uranium dibombardir dengan neutron di dalam lingkungan khusus yang disebut dengan reaktor. Uranium dibombardir dengan neutron menurut ukuran tertentu dan tidak acak loh. Hal tersebut harus mempertimbangkan segala kemungkinan seperti jumlah uranium, jumlah neutron, durasi, dan kecepatan tembak neutron. Inti dibombardir dengan neutron sedemikian rupa sehingga dapat menembus inti dalam uranium. Dari gumpalan inti, satu inti saja yang terbelah menjadi dua itu sudah cukup dalam pembelahan inti. Nah, tahu nggak produk apa yang terbentuk dari reaksi fisi nuklir tersebut? Biasanya, reaksi fisi nuklir uranium menghasilkan kripton dan barium. Setiap inti yang baru terbelah ini berperilaku sama seperti inti uranium pertama. Hal tersebut dinamakan dengan reaksi berantai. Nah, jadi semakin lama semakin banyak uranium yang mengalami reaksi fisi. Misalnya saja, reaksi fisi menghasilkan 3 neutron baru dan 3 neutron tersebut menumbuk uranium yang lain dan seterusnya. Maka dapat dihitung secara sederhana akan ada peningkatan jumlah reaksi fisi sesuai dengan deret geometri, yaitu 1, 3, 9, 27, dan seterusnya. Selanjutnya yaitu ada pemurnian uranium. Energi besar yang dihasilkan membuat penambangan uranium semakin gencar dilakukan. Proses penambangan uranium dapat dilakukan secara terbuka, open pit, maupun dari dalam tanah. Amerika Serikat adalah salah satu negara yang telah melakukan penambangan uranium dengan kedua cara tersebut. Pada daerah pertambangan uranium dapat ditemukan bersama dengan radium serta vanadium. Pada proses penambangan bawah tanah, setelah melalui proses eksplorasi dan identifikasi, maka proses selanjutnya adalah proses pengeboran di tempat biji uranium. Saat proses pengeboran, air terus dialirkan untuk mencegah paparan radiasi langsung terhadap pekerja tambang. Prosedur ini juga dapat dilakukan untuk tambang mineral lainnya. Biji yang dihasilkan terdiri dari U-308 atau uranium oksida dan senyawa-senyawa lainnya. Senyawa ini masih harus dianalisis dengan alat pendeteksi beta gamma. Analisis ini dilakukan untuk mengukur kadar uranium yang terdapat pada mineral. Proses kimia baru dilakukan setelah biji diisolasi atau dipisahkan dari pengotor lainnya. Teknik yang digunakan untuk mengekstrak uranium dari bijinya adalah leaching atau pencucian. Pada proses leaching ini merupakan proses ekstraksi uranium dari biji uranium dengan cara mereaksikannya dengan asam atau basa. Sebelum proses leaching dilakukan, biji uranium diberikan perlakuan awal terlebih dahulu, yaitu roasting atau pemanggangan, dan grinding atau penggilingan. Proses roasting dilakukan untuk membakar spesi karbonat atau CO32- yang masih terdapat di dalam biji uranium dan membuat biji tersebut menjadi lebih reaktif saat proses leaching. Sebagai tambahan informasi, spesi karbonat merupakan matriks yang dapat menghalangi suatu senyawa untuk bereaksi.
pada beberapa kasus, yaitu pada biji uranium, dipanggang bersama dengan garam untuk menaikkan tingkat kelarutan logam kontaminan seperti vanadium pada proses leaching, sehingga logam uranium akan mudah didapat. Meskipun begitu, detail proses pelakuan awal tergantung dari kondisi dari tambang uranium. Namun, seluruh tambang selalu diawali dari perlakuan awal tersebut. Proses leaching menggunakan bantuan asam atau basa. Pemilihan asam atau basa biasanya dilakukan atas dasar ekonomis yang tergantung dari sifat biji uranium yang didapat. Penggunaan dan manfaat uranium. Manfaat uranium untuk kehidupan manusia sangat banyak sekali. Ia dapat dijadikan sebagai tenaga nuklir yang sangat penting. Uranium memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia, asalkan manusianya dapat mengelola dan mendesain uranium dengan sedemikian rupa. Maka dapat dimanfaatkan dalam berbagai bidang. Namun, jangan sampai menyalahgunakan keberadaan uranium. Misalnya, dipakai sebagai bahan dasar pembuat peledak yang dijual di pasar gelap. Penggunaan uranium sebagai bahan bakar pada pembangkit listrik tenaga nuklir, selain menghasilkan tenaga listrik, dapat juga menghasilkan bahan bakar baru, yaitu dengan memisahkan plutonium. Pemanfaatan daur bahan bakar dapat memberikan pengaruh besar terhadap pengendalian fenomena pemanasan global akibat pelepasan gas karbon dioksida. Karena jumlah gas emisi karbon dioksida pada PLTN hanya kira-kira 1/30 dari pembangkit listrik yang menggunakan bahan bakar batu bara, minyak bumi, dan lain-lain. Unsur-unsur transuranium dengan waktu paruh panjang yang terkandung di dalam bahan bakar bekas PLTN dapat dibakar di FBR dan dapat menurunkan jangka waktu penyimpanan limbah radioaktif. Adapun beberapa manfaat nuklir. Manfaat nuklir yang pertama, yakni dapat dirasakan pada bidang pertanian. Hal ini tentu dapat meningkatkan kualitas benih tanaman yang lebih unggul dan produktif. Salah satu contoh produk yang berhasil diproduksi dari manfaat nuklir adalah varietas padi sidenuk. Indonesia yang dikenal sebagai negara agraris kini perlu untuk mempertimbangkan kembali penggunaan energi nuklir. Manfaat nuklir yang kedua, yakni dapat dirasakan di bidang kesehatan. Manfaat nuklir pada bidang kesehatan dilakukan melalui pemanfaatan radioisotop yang dapat dibuat dengan kualitas yang tinggi. Radioisotop yang berkualitas baik tersebut selanjutnya dapat dimanfaatkan untuk terapi berbagai macam diagnostik penyakit dalam hingga penyakit kronis seperti kanker. Selain bidang pertanian dan kesehatan, manfaat nuklir yang ketiga juga dapat dirasakan pada bidang energi. Meskipun hal ini masih menjadi kontroversi lantaran risiko bencana yang besar untuk mengembangkan energi nuklir. Selama ini, energi nuklir selalu dikaitkan erat dengan beberapa peristiwa sejarah yang mengerikan, seperti bom Nagasaki dan Hiroshima pada Perang Dunia II silam. Namun, sebelum mengambil manfaat dari energi nuklir tersebut, ada baiknya untuk memberikan langkah yang adaptif bagi masyarakat. Beberapa langkah yang adaptif, yakni seperti pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN yang dapat menunjang energi secara perlahan-lahan. Dengan merasakan manfaatnya secara perlahan, maka persepsi mengenai energi nuklir akan mulai terpatahkan. Selain bermanfaat bagi kehidupan manusia, nuklir juga memiliki beberapa kelebihan, di antaranya murah, potensi yang besar di Indonesia, menghasilkan energi dengan kapasitas yang lebih besar, hingga dapat menjadi solusi atas krisis energi. Nah, itu dia pembahasan dari kelompok 10 tentang unsur uranium. Dari 118 unsur kimia dalam tabel periodik, sekarang aku hanya tertarik kepada uranium. Fuck her in the Benz.